أورد رحمه الله تعالى حديث أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. هذا الحديث حديث أبي أسيد رضي الله عنه جمع فيه أبواب من البر تكون للأبوين بعد الممات، مما يفيد أن بر الأبوين لا ينقطع بموتهما، بل ثمة أبواب من البر لهما بعد الممات. وهذا الحديث جمع فيه قدر من هذه الأعمال التي هي من بر الأبوين بعد الممات. العمل الأول الصلاة عليهما، الصلاة عليهما أي بأن يكثر من الدعاء للوالدين بالرحمة والمغفرة ودخول الجنة والنجاة من النار ونحو ذلك. والاستغفار لهما خصه بالذكر مع أنه داخل في قولها الصلاة عليهما، لأن الصلاة هي الدعاء ويشمل الدعاء لهما بالغفران، غفران الذنوب، خصه بالذكر لأهمية هذا المطلب العظيم. وإنفاذ عهدهما من بعدهما، أي إن كان للأبوين من وصية أو نحو ذلك فإنه يعمل جاهدا على إنفاذ وصية أبويه. كذلكم صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أي ليس لك صلة بها إلا من طريقهما، فلهم حق بالصلة والإكرام. وختم ذلك بإكرام صديقهما كما تقدم معنا في الحديث، حديث ابن عمر: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang dari Bani Salimah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa untuk berbakti kepada kedua orang tua, sesuatu bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang bisa saya lakukan setelah meninggalnya kedua orang tuaku? Masih ada tersisa amalan yang bisa saya lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal dunia?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Na'am, ya. As-salatu alaihima," mendoakan mereka berdua. "Wal istighfaru lahuma," dan mendoakan agar Allah mengampuni keduanya. "Wa infadhu ahdihima min ba'dihima," dan melaksanakan janji atau wasiat mereka berdua setelah mereka berdua meninggal dunia. "Wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima," dan menyambung silaturahim, yaitu menyambung kekerabatan yang tidak bisa tersambung kecuali melalui mereka berdua. "Wa ikramu sadiqihima," dan memuliakan sahabat keduanya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini terkumpullah pintu-pintu untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah kedua orang tua meninggal dunia. Sehingga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua tidaklah terputus setelah meninggal mereka. Masih bisa terus kita, seorang anak masih bisa terus berbakti kepada kedua orang tuanya setelah mereka meninggal dunia. Di sana ada amalan-amalan, ya, ada
kebajikan-kebajikan yang bisa dikerjakan setelah meninggalnya kedua orang tua dan merupakan bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Disebutkan oleh Nabi di antaranya yang pertama as-salatu alaihima, mendoakan keduanya. Ya, mendoakan kedua orang tua, mendoakan agar Allah merahmati mereka berdua, mendoakan agar Allah mengampuni mereka berdua, mendoakan agar Allah masukkan mereka ke dalam surga, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan mereka dari siksa neraka jahanam. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-istighfaru lahuma, mendoakan ampunan bagi mereka. Kita tahu bahwasanya al-istighfar, mendoakan ampunan termasuk dari jenis doa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang pertama as-salatu alaihima, yaitu mendoakan keduanya. Di antara bentuk doa adalah istighfar. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan istighfar karena ini merupakan perkara yang sangat penting, ya. Sangat penting kita memintakan ampunan, ya. Memintakan ampunan kepada Allah bagi kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, infadhu ahdihima min ba'dihima, yaitu melaksanakan janji mereka berdua, semacam mereka sebelum meninggal dunia pernah berwasiat, pernah memiliki janji untuk melakukan sesuatu, ya, punya cita-cita untuk melakukan sesuatu yang semisal ini. Maka seorang anak tatkala mengetahui bahwasanya dulu cita-cita ayahnya ingin berbuat sesuatu, ya, atau ingin memiliki wasiat sesuatu, suatu kebaikan-kebaikan, maka sang anak setelah meninggalnya orang tuanya berusaha untuk melaksanakan cita-cita kedua orang tuanya. Berusaha untuk melaksanakan wasiat kedua orang tuanya. Apa sih yang diinginkan orang tuanya ketika dia masih hidup? Dia berusaha untuk menunaikan janji kedua orang tuanya. Ini merupakan salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggal mereka. Kemudian yang keempat, yaitu menyambung kekerabatan yang tidak mungkin disambung kerabatan tersebut kecuali melalui jalan kedua orang tua tersebut. Artinya di sana ada kerabat-kerabat ayah, kerabat-kerabat ibu, ya. Setelah ayah dan ibu kita meninggal, maka kita berusaha menyambung kekerabatan dengan mereka. Ini juga merupakan bentuk berbakti kepada orang tua setelah kedua orang tua meninggal dunia. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ikramu shadiqihima, yang muliakan sahabat keduanya. Dan ini sebagaimana telah kita jelaskan pada hadis-hadis yang lalu bahwasanya di antara bentuk berbakti yang sempurna kepada orang tua adalah berbakti atau berbuat baik kepada sahabat orang tua kita setelah kedua orang tua kita meninggal dunia. Intinya hadis ini menjelaskan bahwasanya birrul walidain tidak hanya tatkala mereka masih hidup dan tidak terputus setelah mereka meninggal dunia. Setelah mereka meninggal dunia pun masih ada amalan-amalan saleh yang merupakan bentuk birrul walidain kepada kedua orang tua. والحديث تكلم بعض أهل العلم فيه من حيث الإسناد والثبوت، لكن المعاني المقررة في الحديث كلها حق ولها شواهدها ودلائلها في الكتاب والسنة. Dari sisi sanad hadis ini diperbincangkan oleh sebagian ulama. Artinya sebagian ulama melemahkan hadis ini. Akan tapi kalau kita memperhatikan matan atau makna dari kandungan hadis ini, maka semuanya benar, ya. Ada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan akan benarnya makna isi dari hadis ini. Akan tapi dari sisi sanad memang dipermasalahkan oleh para ulama.